Tuh lihat, gedenya super. Wow, keren, gede banget tuh. Oh ya Allah. Oke, masuk. Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Putra Gasmi. Oke teman-teman, video kali ini saya bakal mandiin monster piton, ular piton terbesar peliharaan saya. Jadi di sini kemarin tuh kandangnya kotor banget. Kita langsung ke belakang aja ya. Yuk kita lihat di belakang. Kemarin habis saya kasih makannya itu kambing. Jadi sekarang udah masanya dia buang air teman-teman ya. Ini udah buang air besar dia di sini, tuh kelihatan. Ini saya buat outdoor, kandangnya outdoor. Di atasnya masih berserakan ya, banyak sampah-sampahnya. Oke tuh. Jadi kita langsung buka aja. Udah respon nih tuh. Oke. Lihat teman-teman, respon makannya. Apaan lu? Hei. Tuh, dia udah respon makan. Oke, kita coba gangguin dulu ah. Kita ganggu untuk respon makannya. Hei. No. Diam. Diam. Oke, ini saya nggak pakai hook ya, karena ini piton gede banget. Mau pakai hook juga percuma, bakal patah hooknya. Jadi saya bakal keluarin satu persatu pitonnya teman-teman. Diam. Ini saya nggak tahu, ini ada 3 ekor di dalam teman-teman. Yang 2-nya jinak, yang satunya galak manja sih. Jadi saya bakal coba pastiin dulu yang mana yang oke. Ini kita harus tetap hati-hati teman-teman ya. Oke. Dia galak di kandang doang. Kalau udah digendong mah diem. Wah, yang ini sedikit kurus teman-teman. Karena kemarin habis bertelur. Oke. Ini kelihatan agak gede, mau pup sih kayaknya, mau buang air. Oke, kamu di situ dulu nak. Oke. Mana dulu ya? Ini perkiraan panjang 4,5 meter teman-teman. Oke, kita biarin dia di sana. Jadi liatin dulu ya. Ini apa? Ucok, liatin tolong ya. Ini satu lagi nih yang galak nih teman-teman nih. Yang paling jumbo nih, yang paling galak nih. Kita coba geserin kepalanya dulu. Karena kalau kita pegang pasti nyamber nih. Ngelilit, hei. Bisa sayang. Bisa sayang. Diam ya. Hei. Ini galak banget nih teman-teman. Yang ini nih. Karena nggak pernah saya pegang. Ukurannya juga udah gede banget. Geser. Oke. Kamu diam ya sayang ya. Oke, satu kepalanya di sana. Oke. Dia galak tapi masih aman kalau dipegang. Dia ngerti orang. Oh iya, wah gedenya. Ini kalau dia nyamber ke belakang bisa kena sih ini. Oke, yuk. Wah, jangan. Keluar dulu. Oke, keluar dulu ya nak ya. Keluar dulu ya. Sana. Keluar sana. Ini kalau nggak kita taruh di itu ya, ada kandang yang belum jadi, kita masukin ke situ, karena dia kalau udah di situ dia bakal diem. Beda sama yang ini kalau ditaruh di sana bakal gerak terus. Dan ini kalau dibiarin seperti ini, kita buat kayak gini, dia bebas, dia takut bahaya, ntar ada orang lewat disambar lagi. Oke, enak. Hei. Ayo. Sayang, hei. Oh, tuh. Nguber dia. Hei. No. Enggak. Enggak boleh galak ya. Sana. Oke, terus sana, terus. Jalan terus sana. Sana terus. Entar dia angkat sana. Buruan. Oke, lihat.
lincahnya juga lincah ini karena ini jarang dipegang, beda sama yang ini tadi teman-teman ya. Oke, sana nak, sana. Hei, sana, terus. Buruan, buruan, sana, sana, terus. Oke, ntar masuk kepalanya ya. Oke, naik, 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 naik. Naik ke atas. Naik ke atas. Ke atas ya. Ke atas, ke atas. Ke atas, ke atas. Ya, tingkat, naik, naik. Oke. Dia udah di situ di kandang yang belum jadi. Ntar dia bakal buat lingkaran di situ tuh. Oke, yang ini kita biarin aja dulu. Kita ambil yang satunya. Wah. Ini gede juga. 3 ular piton yang gede-gede banget. Aduh. Ini ya. Wow. Oke, mereka udah jalan-jalan bahagia. Atau kita gabungin di sana ya biar dia nggak ganggu. Masuk lagi. Oke. Jadi sini nak ya. Masuk situ ya. Ini juga respon nih kalau dikeluarin begini, dia respon sama gerakan nih. Tuh kan, udah mau nguber dikira saya ngasih makan. Tapi kalau udah dipegang aman kok teman-teman. Ini kalau saya gerak nih, dia ngejar tuh. Ini udah kayak King Cobra ya. Ada gerakan, bakal nguber tuh. Ini kalau saya kesini dia ikut nih. Oh enggak, kirain kayak King Cobra. Oke, minum sayang. Minum ya. Oke. Sana dulu ya. Kamu sana, dia jalan sana dulu. Oke teman-teman. Jadi ini kandangnya ukuran 3 meter kali 1,5 meter untuk 3 ekor ular. Lihat di dalam, itu ada pupnya. Ada kotorannya di sudut. Ada kotorannya di sudut. Dan itu kotorannya tuh, oke saya masuk ya teman-teman ya. Wah. Oke, saya jelasin perihal kotoran. Coba kameramen dekat lagi. Oke, jadi gini teman-teman ya. Untuk kotoran ular itu ada 2 ciri-ciri. Yang pertama ada kotoran putih, yang kedua ada kotoran hitam. Kotoran hitam itu daging-daging dari makanan yang dimakan sama si ular tadi. Contoh ayam. Ularnya makan ayam, daging ayam itu jadinya ini hitam seperti ini. Sementara yang putih ini adalah tulang ayam. Jadi tulang-tulang mangsa dari si ular tadi bakal berubah, bakal hancur dengan enzim-enzim yang ada di perutnya si ular. Itu bakal berubah menjadi begini nih, kayak kapur berwarna putih. Dan ini lunak banget, sama halnya kayak batu-batu kapur gitu. Tuh. Oke. Dodi coba ambilin wadah atau apa untuk ngeruk ininya. Jadi teman-teman, kenapa saya buat kandang outdoor? Kandang outdoor ini lebih sirkulasinya lebih nyata teman-teman ya, lebih real gitu. Jadi nggak kayak di dalam saya pakai blower dan kipas, itu kurang banget untuk sirkulasi udaranya sama si ular. Oke, ini juga ada beberapa kotoran kapur. Ini udah beku dan ini susah banget nih. Kalau ini harus digosok pakai apa? Sendok semen. Kalau enggak tuh keras banget nih yang putih nih. Sementara kalau yang seperti ini nih masih bisa diambil, dikeruk, dibuang itu bisa. Wah, ini lengket yang ini nih. Wah, tuh. Oke. Kita ambil ini dulu untuk ngeruk kotoran-kotorannya. Oke, jadi buat teman-teman yang pelihara ular di rumah pasti paham dengan kotoran-kotoran seperti ini. Coba
dibuang dulu keluar. Udah di situ aja. Oke teman-teman, ini tadi saya udah siapin selang. Aduh, berisi air, dibuang bawa sini apanya. Masuk yang belum bersih. Oke, mana selangnya panjang banget sih. Oke, ini bakal kita semprot teman-teman ya. Kita semprot dulu bagian dalam. Ini masih ada sedikit yang belum bersih. Oke teman-teman, jadi ini rutinitas ketika si ular besar saya udah pup di kandang, udah buang air. Ini kita beresin, kita bersihin ini teman-teman. Ini saya desain kandangnya sedikit menurun, jadi pembuangan air di sana cocok sih untuk ular besar, dan juga untuk kalau teman-teman nih hobi reptil juga mau ngebreed ya, mau ternak untuk ngawinin si ularnya gitu, itu bisa pakai kandang model begini. Karena itu udah berkali-kali sih saya kawinkan di sini ya, kandang apanya, ularnya saya kawinkan di sini dalam kandang ini, dan alhamdulillahnya berhasil, udah berkali-kali. Untuk ularnya itu tadi saya ada 3 ekor ya, 3 ekor, dimana yang 2 ekor itu betina, yang galak tadi sama yang pertama kali saya keluarin itu Nino, itu betina. Sementara yang terakhir saya keluarin tadi itu jantan. Untuk ukuran normal itu udah super gede teman-teman ya, udah keren banget. Oke, kita semprot kandangnya supaya bersih. Jadi buat teman-teman yang mau pelihara hewan itu wajib kandangnya bersih teman-teman ya, untuk kesehatan si ularnya juga ataupun si hewan tersebut. Oke, kita beresin. Ini harus rutin teman-teman, kalau enggak kandangnya bau, apalagi di sini komplek. Saya naruh ularnya outdoor, wah bahaya teman-teman. Oke, kita bersihin, kita semprot semuanya. Saya sengaja nggak pakai sabun teman-teman ya, karena memang di sini cukup dengan disemprot aja itu udah bersih sih. Kemarin udah saya bersihin juga, udah saya disikatin juga, jadi nggak perlu pakai sabun. Oke, yuk kameramen masuk ke dalam. Kita lihat di sini kandang cukup luas teman-teman ya, dan ini jeruji harus lebih aman, harus safety banget teman-teman ya. Ini kandang saya bikin ventilasi banyak seperti ini pakai pipa-pipa paralon. Setelah itu di sini saya buat lebih rendah, jauh lebih rendah dari yang di sana, karena ini seketika kalau misalnya tuh ularnya mau berendam, saya buatin di sini, saya tutup pipa pembuangannya di situ. Oke, ini udah kotor banget sih kayaknya nih. Kita semprot dulu. Ularnya aman di luar hijau kan? Aman ya? Nggak takutnya kabur. Karena yang satu agak galak teman-teman, dia agresif dan larinya itu cepat, yang paling gede dari itu. Jadi ada 3 ekor ular di dalam ini dengan panjang kurang lebih 4 meter semua. Ada yang 4,5 meter, ada yang 4 meter, bahkan yang tadi yang paling gede itu udah 5,80 meter, hampir 6 meter. Oke, ini udah bersih. Kita semprot semuanya, udah selesai. Tinggal kita masukin ularnya atau kita amankan ularnya dulu ke dalam, baru nanti kita semprot di dalam aja teman-teman. Oke, yuk kita keluar dulu. Wah, itu mau kabur yang satunya. Yuk kita deketin dulu. Saya rencana mau bikin 3 kandang berderet. Cuman karena ini kemarin ada kendala waktu, saya nggak bisa bagi waktunya, jadi masih jadi proyek mangkrak, masih nganggur. Tapi di sini bakal kita terusin lagi, bakal kita buat seperti itu juga. Oke, ini harus hati-hati, mana kalau ularnya harus tahu nih, kalau enggak nyamber dia, karena respon makannya kuat banget teman-teman. Oke.
kita masukin Nino yang ini kemarin betina yang baru selesai bertelur, makanya masih kurus banget teman-teman ya. Saya karena nggak kuat ngangkatnya, jadi kalau untuk repik ataupun ular piton besar, jangan teman-teman menggendong itu menyeluruh, dikalungin itu nggak boleh teman-teman ya. Harus seperti ini. Karena apa? Kalau misalnya dikalungin seperti ini, kita nggak tahu beban ularnya berapa. Nah, ketika dia jalan, bisa-bisa leher patah teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Oke, kita masukin dianya dulu. Apaan ini? Oke, masuk Nino, masuk. Masuk ya. Masuk sendiri. Oke. Masuk sendiri. Tuh masih kurus banget teman-teman. Ya. Nggak apa-apa lah, namanya juga ular baru selesai bertelur. Karena ketika ular bertelur itu masa dia bunting, masa dia hamil itu dia nggak makan. Sama sekali nggak makan. Setelah itu sampai dia ngeluarin telurnya. Kalau misalnya di alam, dia itu telurnya kan dierami tuh, dierami. Nah, ketika mengeram itu, dia tetap nggak makan teman-teman. Jadi wajar lah kurus begini. Kamu masuk ya. Kita tinggal ngambil si Bob tuh, pejantan tangguhnya. Aduh, nyelip lagi. Ayo. Wah, dia respon masih teman-teman. Tuh respon dia. Nguber, karena ini memang pejantan yang paling tangguh teman-teman ya. Sini. Sini. Oke, sayang. Oke. Diam. Wah. Dia pejantan tangguh. Si ular piton. Wah. Jadi teman-teman, kalau narik gitu tuh sebenarnya nggak masalah teman-teman ya. Selagi searah, dia yang nggak boleh menarik berlawanan arah. Ketika nih, semisal saya pegang ekor. Setelah itu saya pegang ekor, saya tarik ke belakang. Nah itu nggak boleh karena sisi ularnya itu ke belakang arahnya. Oke, masuk sana. Nah kalau kita nariknya seperti ini, itu nggak masalah, ularnya nggak bakal lecet. Oke, masuk sayang. Keren, lihat gedenya. Wow, ini ya. Kita lihat gedenya di sini. Gila, gede banget. Tuh, gede banget teman-teman ya. Tinggal kita masukin yang satunya yang sedikit agak galak. Ini harus hati-hati teman-teman. Sebenarnya harus pakai alat. Tapi ya, saya udah tahu karakternya. Kita coba pelan-pelan dah. Halo nak. Diam. Dia udah mulai respon. Diam sayang. Hei, diam. Nggak boleh nakal. Nggak boleh nakal. Wah. Woi. Coba ambilin kayu dah buat gangguin dia biar bisa keluar. Ini kalau saya mau langsung ambil, dia bakal strike, gigit. Setelah itu saya bakal kegulung teman-teman. Aduh. Jadi resiko punya ular gede itu ya seperti itu teman-teman. Kita harus paham gimana penanganannya. Kita harus bisa tahu kapan dia masa lagi agresif, ketika musim kawin ataupun dia lagi lapar. Nah itu kita harus paham. Jadi nggak sembarangan kita pelihara ular teman-teman ya. Oke nak, geser sana ya. Geser sana ya. Sana. Geser sana. Terus sana terus. Sana terus atau mau keluar sendiri. Ayo. Diam ya. Hei. Diam ya. Diam. Diam sayang. Wow. Oke. Diam ya. Hei. Tuh, mau nyamper itu tuh. Mangap dia ya. Diam ya. Oh, diam. Sana. Hei. Oke, diam sayang. Dia galak teman-teman dah. Nah, terus. Sana terus. Kamu ke sana, saya angkat. Wah, aduh, berat banget.
Wih, elok. Wah, oke, kita biarin jalan. Karena berat banget yang ini satu ini nih. Sana, sana, sana. Terus sana terus. Sana terus, sana terus, sana. Udah sana. Wah. Wih, berat banget. Oke, terus sana. Masuk sendiri. Sana masuk sendiri. Masuk, 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 masuk. Elah. Masuk. Masuk, masuk, naik, naik. Ke atas, naik. Iya, pintar naik. Tuh. Gak mau dia masuk. Paksa. Kita angkat sedikit biar masuk. Oh ya Allah. Oke. Masuk ya. Lihat teman-teman. Gede ya. Jumbo banget. Tuh lihat. Gede ya. Super. Wow. Keren. Gede banget tuh. Oke. Dianya udah masuk. Tinggal kita semprot-semprot sedikit. Oke, teman-teman. Ini si belang yang terakhir ini, belang itu merupakan ular yang beberapa waktu lalu saya ambil, dihibahin ke saya untuk dirawat, karena sebelumnya dirawat dengan seseorang bapak di Kota Pekanbaru, dan kemudian bapak itu wafat. Jadi anak-anak dan keluarganya pada takut sama si ular ini, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang rawat. Jadi dihibahkan ke saya untuk dirawat, dan alhamdulillahnya ketika saya rawat dia nggak pernah rewel. Dia nggak pernah rewel, makannya aman-aman aja, karena memang udah peliharaan dari kecil. Jadi awalnya itu si belang ini didapatkan sama si bapak masih ukuran 1,5 meter. Dirawat sampai gede, mau makan nih, cuman nggak pernah dipegang, jarang dipegang. Dan kata si anak dan keluarganya, si belang ini jinak, sama bapak itu aja gitu, sama yang lain enggak. Dan ternyata memang ularnya ini anteng, dia anteng, tapi dibilang jinak nggak bisa jinak. Saya pernah kok kalungin, cuman kita harus waspada karena dia jarang dipegang. Jadi sesekali mau nyamber ke wajah, bagian perut itu sering banget, hampir kejadian seperti itu. Cuman karena saya paham karakter si ularnya, jadi saya bisa nyamanin diri saya sendiri, teman-teman. Dan ini dia udah bertelur kemarin, saya kawinin sama yang ular satunya tuh, yang jantan. Udah bertelur, dan itu telurnya ada sekitar 40 butir. Keren ini. Oke, dianya lagi anteng-antengnya. Oke, kita masukin semua, kayaknya udah selesai sih. Oke, aman ya. Oke, buat teman-teman, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di dalam gimana suasana ketika ada 3 ular di dalam kandang. Yuk, kamera saya ambil alih dulu ya. Oke teman-teman, lihat begini suasana ketika 3 ekor ular lagi di dalam kandang. Tuh, gede-gede, jumbo-jumbo banget. Dan ini rawatan udah tahunan banget teman-teman. Dari kecil semuanya dirawat. Wah, keren. Memang benar-benar peliharaan yang mengagumkan, cantik, eksotik. Oke teman-teman, udah selesai nih kita bersihin kandangnya. Tinggal besok jadwal kasih makan, jangan lupa dikunci. Setelah itu kita gembok. Ini sebelumnya saya kasih kawat dawai teman-teman ya. Saya kasih kawat nyamuk nih, kawat nyamuk. Ada 2 lapis, cuman jebol karena kemarin saya masukin ular yang ukurannya 1,5 meter. Jadi dia bisa jebolin itu sampai sana tuh, kemarin saya kasih juga. Cuman kayaknya nggak apa sih, bahaya juga sih untuk ularnya kan, karena ularnya nyangkut-nyangkut di sini yang ular ukuran kecil yang kemarin. Jadi saya bukain semua khusus untuk ular gede sekarang.
Oke teman-teman, selesai sudah video saya beresin kandang ularnya. Sekian dari saya, salam darah dingin.